Di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman mengenai harga suatu perubahan. Saya tahu banyak orang yang mau perubahan, tapi nggak banyak dari mereka yang mau berubah. Jadi akhirnya mereka di situ-situ aja. Di sini saya akan menjelaskan ya mengapa perubahan itu terkesan sangat sulit dan banyak orang akhirnya ya terjebak di dalam zona nyaman dan akhirnya ya mereka meratapi kesempatan-kesempatan yang sudah dunia berikan pada mereka, tapi tidak pernah mereka manfaatkan. Nah, sebelumnya saya udah ngomong ya, kalau orang itu pada dasarnya sangat membenci yang namanya perubahan. Mereka itu suka sesuatu yang stagnan ya, otak kita itu selalu merasa ada resistensi ketika ada sesuatu yang polanya itu berubah. Kita merasa tidak aman, merasa tidak nyaman ya, nggak enakan ya. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya kita itu lebih suka di situ-situ aja. Dan kebiasaan, ya, rasa nyaman, itu yang menyebabkan perubahan itu sangat sulit untuk dilakukan. Karena sama seperti ketika teman-teman ini seorang atlet. Teman-teman ini biasanya bisa ya loncat itu sampai 3 meter jaraknya. Nah, untuk merubah loncatan dari 3 meter menjadi 3,2 meter, itu teman-teman tuh harus melakukan latihan ya, loncat yang lebih intensif, latihan lari yang lebih banyak, bahkan juga ya body weight yang lebih intens juga. Itulah mengapa ya perubahan itu sangat sulit, ya itu adalah perubahan yang sifatnya fisik. Ya, saya ngomong orang yang misalkan ya bisa membangun otot dengan signifikan itu ya dia melakukan ya banyak sekali latihan intensif ya secara berkala dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi kebiasaan ya manusia yang mana memang didesain ya oleh otak itu adalah faktor utama mengapa perubahan ini sulit ya dan kadang tidak mau ya untuk dilakukan. Selanjutnya orang ini kan ada kecenderungan untuk takut ya dengan yang namanya ketidakpastian. Bahkan ya ketidakpastian ini di kehidupan sekarang ini ditabrakkan dengan pilihan yang terlalu banyak. Jadi udah ketidakpastiannya tinggi, pilihannya itu juga terlalu banyak. Orang misalkan mau kuliah, dia tuh nggak ngerti skillnya apa, tapi udah ada 30 jurusan yang beda ya, seperti list gitu. Padahal dia pun nggak pernah ya ketika SMA, ketika SMK menghadapi real world itu seperti apa, skillnya belum terasah, dia arahnya ini juga nggak tahu kemana. Jadi decision fatigue ya dan juga paradox of choices dari pilihan hidup yang rangkanya itu jutaan ya posibilitasnya, itu menyebabkan orang itu akhirnya resilience untuk melakukan perubahan. Ada kecenderungan ya mereka itu akhirnya balik lagi ke kebiasaan lama, karena ketidakpastian yang tinggi mereka takut, ditambah juga pilihan yang terlalu banyak. Itu membuat ya mereka akhirnya pikiran itu resistance. Dan akhirnya oke, saya melakukan hal-hal yang normal-normal aja. Padahal ya saya juga paham teman-teman, kamu nggak bisa menjadi seorang yang sangat generalis di kehidupan era sekarang. Kamu harus jadi orang yang sangat spesialis. Dan orang yang spesialis itu lebih diapresiasi tinggi oleh perusahaan manapun. Misalkan kamu mau melamar ya, pekerjaan dan oke saya spesialis di Web3. Saya bisa develop smart contract. Nah itu kamu pasti gajinya lebih tinggi daripada misalkan ya kamu tidak punya skill yang spesifik. Oh ini saya kuliah dulu marketing, saya pernah kerja jadi SDM di perusahaan A ya. Itu ngambang. Sementara kalau kamu punya skill yang sangat spesifik dan kamu pitching ke orang yang tepat ya, atau kamu ngelamar pekerjaan di tempat yang oke, chance-mu itu akan lebih tinggi diterima ya kalau itu align dengan perusahaan tersebut. Berbeda dengan kamu ini yang tidak ya punya skill set ya yang oke, hingga akhirnya kamu tidak relatif ya kompetitif dengan para pesaing yang lain. Nah kadangkala orang itu juga nggak mau berubah karena perubahan itu relatif lebih lambat kelihatan hasilnya. Sama lah ya, ketika kita ini masuk ke financial market, kita mau belajar investasi ya dengan cara yang benar ya, tidak pengen kejar jackpot, biasanya hasilnya itu tidak secepat mereka yang melakukan jalan pintas dengan risiko yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Ketika mereka belajar investasi, mereka belajar mengelola aset yang benar, dan kekayaannya tuh masih stuck di situ-situ aja, loh ini saya kok nggak kaya-kaya?
Akhirnya apa? Akhirnya mereka berpikir, "Oke, saya harus cari hasil yang lebih cepat." Karena apa? Perubahan yang sifatnya ya incremental dan juga sedikit demi sedikit itu tidak cocok dengan saya. Akhirnya apa? Ya mereka melakukan ya cara yang sama atau bahkan tidak melakukan sama sekali, ya. Ini hal yang sama juga berlaku ya, saya rasa dengan orang yang misalnya badannya gendut. Ketika badanmu gendut banget ya, terus kamu turunin berat badanmu, itu akan relatif lebih cepat sebenarnya di awal, sampai kamu plato biasanya. Nah setelah plato itu biasanya orang give up dan akhirnya balik lagi ke habit yang awal. Kenapa? Karena untuk ya membakar sesuatu yang sifatnya lebih sedikit, nah itu pasti jauh lebih sulit ya, daripada sesuatu yang sifatnya banyak ya. Sama ketika badanmu ya itu overweight, ya it will take time ya buat kamu fit banget ya, karena ada sisi platonya dan orang itu selalu membenci ya yang namanya stagnansi. Mereka berpikir ya, I need to get it fast ya, as soon as possible. Lalu kenapa orang-orang ini cenderung ya udah saya stagnan-stagnan aja. Saya udah pasrah, misalkan saya jadi pecundang ya di rumah tangga, biarkan istri saya yang bekerja ya, saya mau main-main nggak apa-apa saya jadi pecundang. Itu kenapa? Pertama, untuk fokus di hal yang baru, kami tuh harus melepas banyak hal. Misalkan kamu mau belajar tentang investasi, kamu mau fokus di kripto. Ketika kamu fokus di kripto, nggak bisa di saat yang sama itu kamu juga pengen belajar videografi. Nggak bisa di saat yang sama kamu itu juga pengen belajar tentang kulineri. Kenapa? Karena itu bidang yang sangat berbeda. Dan ketika kamu mau fokus di sesuatu, mau fokus di bisnis, ya, mau fokus di bidang artificial intelligence, itu kamu nggak bisa ya, kamu fokus di artificial intelligence dan juga jadi ahli keuangan di saat yang bersamaan. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, energi kita terbatas, modal kita pun juga terbatas. Gimana kita mau ya melakukan segala hal dan menjadi orang yang paling ya generalis, padahal dunia ini selalu membutuhkan orang yang spesialis. Dan ketika kita memiliki ya fokus baru, kita tuh harus melepas banyak hal. Saya selalu ngomong ke teman-teman, untuk merubah satu hal, kami tuh harus mengorbankan segala hal. Karena satu hal yang mau kamu rubah itu membutuhkan semua effort, semua usaha yang mungkin bisa kamu lakukan. Jadi jangan pernah ya bermimpi kami tuh mau bisa sukses di satu hal tertentu, tapi kamu nggak pernah mau fokus di hal itu. Dan kamu hanya jadi seorang ya generalis yang biasa-biasa aja. Kedua adalah kenikmatan menikmati kebiasaan yang lama. Apalagi kebiasaan itu ya sifatnya memberikan kita fast dopamine. Gak ada salahnya ya zona nyaman, dapat gaji yang oke. Tapi kadangkala ya ketika kita mau risk it something ya, merubah ya satu hal itu juga harus diresikokan segala hal. Mungkin kita suka dengan pekerjaan kita ya karena gajinya, karena dapat bonus yang oke. Padahal dalam hati kamu merasa bahwa oke secara moral saya kayaknya kurang cocok deh melakukan ini. Ya misalkan kamu harus ya melakukan hal-hal tertentu ya yang mana sedikit ya mendekati batas konflik moral tertentu atau misalkan ya kamu melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan passion ya, tidak sesuai dengan hal yang ingin kamu tekuni, yang mana mungkin kalau kamu tekunin hal yang mau kamu tekuni, itu jadi lebih besar ya atau kamu jadi lebih talented dalam suatu hal. Kadang memang ya untuk melepaskan hal itu dibutuhkan suatu pengorbanan ya, pengorbanan untuk mungkin ya kita nggak dapat gaji atau bonus yang tetap juga. Tapi kadangkala ya itu harus kita lakukan ketika kita harus melepaskan suatu kebiasaan. Ya itu yang juga saya alami dulu ketika akhirnya saya fokus ya untuk di market kripto yang merubah hidup saya, daripada saya hanya jualan ya dulu pakaian dan juga fashion. Ya saya dulu bisnis fashion, bisnis pakaian, bisnis tas-tas juga. Ya waktu itu cash flow-nya lumayan oke, tapi saya tinggal karena saya mau fokus di kripto aja. Ya itu menyakitkan ya di awalnya. Kenapa? Karena bisnis saya dulu relatif lebih predictable ya, tapi saya akhirnya fokus ke kripto. Kenapa? Karena saya ingin melakukan ya sesuatu yang jauh lebih besar. Kadang kala juga perubahan itu mengusik identitas. Mungkin awalnya sesuatu itu terlihat seperti memalukan ya. Kadang saya juga di depan kamera itu biasanya cuma ngomongin tentang kripto. Cuman sekarang saya coba ya di sini ngomong tentang wealth, ngomong tentang kekayaan, ngomongin tentang
perubahan kehidupan dan juga hal-hal filosofis lain yang mungkin menurut saya juga relatif lebih oke untuk dibahas. Ketika saya awal-awal syuting ini, kayak saya juga berpikir, ngapain saya lakukan ini? Apakah ini hal yang oke? Bagaimana pendapat orang? Tapi seiring dengan waktu ya ternyata enjoy-enjoy aja selama saya juga melakukan hal yang baik dan benar dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kadangkala ketika kita melakukan suatu perubahan, hati kita berpikir kayak apakah ini langkah yang tepat atau tidak. Saya selalu memiliki yang namanya 6 months rule. Ketika sesuatu itu udah berjalan dengan lancar 6 bulan, saya jamin 6 tahun ke depan ya, 6 window ke depan itu akan tetap bisa menghasilkan kamu sesuatu. Karena dulu saya pernah ya jualan rumah itu sampai 2 tahun itu nggak pernah closing sama sekali. Saya menjadi seorang agent properti. Setelah saya trading kripto 6 bulan portofolio saya udah naik berkali-kali lipat. Berarti saya tahu investasi dan merubah uang jadi uang itu adalah bidang saya. Jadi teman-teman harus paham 6 months rule. Jadi kalau ada sesuatu itu lebih dari 6 bulan ya dan kamu nggak dapetin hasilnya, give up. Kalau misalkan kamu ya jadi seorang penyanyi 6 bulan lagu kamu nggak viral dan kayak nobody cares about you, mungkin nyanyi bukan buat kamu. Misalkan kamu 6 bulan, kamu menjadi seorang sales asuransi dan kamu nggak pernah dapat komisi, ya mungkin that's not for you, ya. 6 bulan itu udah cukup untuk kelihatan hasilnya. Jangan kamu membakar 6 tahun, ya. Ya ini sunk cost fallacy biasanya. Orang 6 bulan udah tahu itu bukan buat dia, dia lanjutin sampai 6 tahun, membakar seluruh uang yang dia miliki, waktu, energi, pikiran dia untuk sesuatu yang memang dia juga tidak berbakat dan tidak ditakdirkan di sana. Itu sama seperti terobsesi pada suatu hubungan yang mana itu bertepuk sebelah tangan. Ya sampai kapanpun kamu tidak akan pernah dia cintai. Tapi kamu memberikan cintamu sepenuh hati ke dia. Itu adalah hal yang sia-sia. Jadi 6 months rules ketika 6 bulan itu dia ya atau sesuatu itu tidak menghasilkan apa-apa ke kamu, move on. Saatnya lakukan perubahan. Itulah mengapa perubahan ya di awal itu rasanya sangat menyakitkan. Kalau itu tidak menyakitkan di awal, itu namanya bukan perubahan. Itu keadaan sekarang namanya. Tapi kadangkala seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya di video-video sebelumnya, untuk merubah satu hal ya kamu harus mengorbankan segala hal. Dan ketika segala hal kamu korbankan dan kamu sudah mencapai satu hal yang kamu mau, ya jangan lupa untuk berhenti dan scale up ya terus ke atas. Karena memang perubahan itu nggak nyaman di awal, tapi akan nyaman seiring waktu berjalan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.